Jelang pemanggilan kedua Gubernur Papua Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin besok, beredar gambar Lukas NMB sedang pelesiran dan berjudi di luar negeri. Sementara di Papua ribuan personil TNI dan Polri bersiaga di kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura. Melalui kuasa hukumnya, Lukas NMB disebut tidak akan memenuhi panggilan karena alasan kesehatan. Bagaimana media melihat kerumitan penanganan kasus dugaan korupsi orang nomor 1 di Provinsi Papua itu? Untuk mengulasnya dari kacamata editorial malam ini, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Rifana. Dan wartawan senior Tempo, Bambang Harimurti. Selamat malam Mas BHM. Selamat malam. Saya pertama kali ke Mas Revo dulu, nanti saya baru ke Mas BHM. Mas Revo, Gubernur Papua Lukas NMB kan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi 1 miliar. Tapi pihak Lukas NMB mengatakan penetapan tersangka ini politis. Nah, dari kacamata CNN Indonesia, apakah penetapan tersangka ini sudah sesuai prosedur dan tidak politis, Mas Revo? Iya, sebenarnya begini ya, kalau secara prinsip sebenarnya kan semua orang itu berkedudukan sama di depan hukum. Jadi ketika kemudian Lukas NMB ditetapkan sebagai salah satu yang harus diperiksa terkait korupsi, seharusnya kita sih berharap Lukas NMB sebagai seorang gubernur gitu ya, sebagai seorang perangkat negara gitu, bisa memberikan contoh yang baik bahwa semua proses hukum itu harus dihormati. Dia datang tanpa terlalu banyak hal yang membuat kasus ini semakin rumit. Memang bisa saja misalkan berdalih sakit pemanggilan pertama, kedua, tapi setidaknya setiap orang itu bisa ketika pemanggilan ketiga tidak hadir, maka penegak hukum juga memiliki hak untuk memanggil secara paksa. Dan kita menyaksikan sekarang ini yang terjadi kan seolah-olah Lukas NMB ini menolak untuk dipanggil dengan alasan sakit, dan kemudian ada semacam pengerahan massa atau apalah namanya gitu ya, karena beberapa hari terakhir kondisi suasana di kota Jayapura juga tidak cukup kondusif. Apakah ini terkait dengan pemanggilan atau tidak, tapi yang jelas semuanya saling ada dalam waktu yang sangat bersamaan. Jadi ini hal yang sebenarnya sangat kita sayangkan, karena jika memang yakin dirinya tidak bersalah, harusnya datang saja memenuhi panggilan dan membuktikan semuanya di depan penyidik ya. Oke, Mas BHM, menurut Tempo penetapan tersangkanya ini sudah sesuai prosedur atau memang ada nuansa politisnya? Ya, kita nggak tahu ya persisnya seperti apa, karena yang tahu persis kan penyidik KPK. Tapi kalau menurut saya, memang seharusnya kalau memang merasa tidak bersalah dan dipolitisir, Pak Gubernur ini kan bisa peradilankan KPK. Ya, itu prosedur hukum yang sudah disediakan memang untuk orang-orang yang merasa tidak bersalah secara hukum. Dan dengan undang-undang KPK yang direvisi ini kan sekarang sudah mungkin memperadilankan KPK. Di sisi lain saya juga bolehlah memberi sedikit kritik positif, kritik masukan ya bagi KPK. Harusnya KPK itu untuk tokoh seperti kepala daerah ya di Papua apalagi itu ya menggunakan strategi yang inilah yang lebih efisien, lebih efektif. Bisa belajarlah dari seniornya dulu ketika menangkap wali kota Manado ya, yang juga punya kekuatan massa besar itu. Saya kira bisa belajar dari mereka, caranya nggak usah pakai menggelar pasukan TNI, Polri, dan membuat suasana juga jadi lebih rawan ya. Ini kan bukan pertama kali KPK melakukan pemrosesan terhadap kepala daerah yang berpengaruh gitu. Oke, jadi menurut Mas BHM, KPK seolah tak berdaya begitu ya dalam menghadapi Gubernur Papua Lukas NMB begitu? Ya, kalau menurut saya KPK membuat dirinya jadi terjebak dalam seperti tak berdaya gitu. Padahal kan ada siasat-siasat yang dilakukan senior-senior mereka dulu yang dengan kepala daerah yang punya pendukung massa besar itu mereka bisa melakukan dengan cantik gitu. Yang saya ingat betul itu
kasus wali kota Manado ya, Hmm. yang sampai punya ajudan katanya rela mati bawa pistol, tapi mereka bisa menyiasati dengan baik gitu. Saya kira mungkin penyidik-penyidik muda KPK sekarang perlu belajar itu dari senior-seniornya. Oke, Mas BHM, ketidakberdayaan KPK itu apakah terlihat ataupun tersirat pada saat menawarkan SP3 kepada Lukas NMB kalau misalnya Lukas NMB bisa membuktikan aliran dana yang ada di rekeningnya itu atau sumber-sumber dana yang ada di rekeningnya? Ya itu juga, karena sebetulnya SP3 itu nggak harus ditawarkan kan. Hmm. Siapapun yang menjadi tersangka KPK sekarang kan kalau merasa tidak bersalah bisa membawa KPK ke pra peradilan. Itu kan Oke. adalah fasilitas resmi yang diberikan untuk juga menjaga agar aparat hukum itu tidak semena-mena kan. Tinggal dibuktikan aja melalui pra peradilan itu, dan itu kan cepat sidangnya ya. Tidak usah pakai harus gelar pasukan dan sebagainya gitu. Oke, saya mau ke Mas Revo. Mas Revo, dari analisisnya PPATK kan ada transaksi mencurigakan ya di rekeningnya Lukas NMB yang nilainya ratusan miliar sampai 560 miliar begitu. Kalau misalnya dari kacamatanya CNN, ini kontra sekali dengan kehidupan masyarakat di Papua yang masih miskin, sementara kepala daerahnya punya uang yang segitu banyak dan diduga itu adalah uang-uang dari dana otsus begitu, Mas Revo? Ya kalau melihat foto atau video yang diterima oleh Detikcom misalnya, kemudian yang dari masyarakat anti korupsi Indonesia dari MAKI gitu ya, bagaimana seorang gubernur gitu, kepala daerah bisa naik private jet, kemudian gaya hidupnya ke tempat di kasino dan sebagainya, yang kita tahu bahwa tempat-tempat itu juga memang benar ada di situ, ada tempat yang disebutkan, itu adalah hotel-hotel yang termasuk hotel-hotel super mahal kalau misalkan kita melihat dari kacamata atau harga hotel di Indonesia. Maka itu kan sangat gaya hidup yang dipertontonkan itu sangat bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat Papua yang kita tahu masih banyak yang banyak tidak sejahtera yang atau gaya hidup yang dipertontonkan oleh gubernurnya. Nah ini kan hal yang tidak patut ya. Kemudian kalaupun benar di sana adalah melakukan judi, itu juga sebuah hal yang tidak patut ketika seseorang itu masih menjabat sebagai seorang pejabat publik atau aparat pemerintah. Jadi terlepas dari apakah uang tersebut 560 seperti yang disebutkan 560 miliar yang disebutkan oleh PPATK, dari manapun hasilnya itu menurut kita juga hal yang sangat kontras jika dibandingkan dengan kesejahteraan mayoritas masyarakat yang ada di Papua, di provinsi yang Lukas NMB pimpin. Jadi uang-uang seperti itu yang mungkin juga yang harus bertanggung jawab di mana asalnya dan apakah itu dari hal yang tindak pidana korupsi, dan semua itu kan yang memang saat ini harus dipertanggungjawabkan oleh Lukas NMB di depan penyidik ya. Nah, kalau memang yakin bahwa itu uang tersebut bukan uang miliknya dan itu adalah keduanya tidak benar, apakah kalau memang tudingan bahwa apakah ini rekayasa politik atau ada nuansa politik di situ, nah menurut saya harus dihadapi saja dari penyidik proses hukum yang harus dihadapi oleh Gubernur Papua. Nah kalau misalkan tadi Rifana juga menanyakan apakah alasannya sakit dan sebagainya. Sebenarnya kan ini kan alasan yang cukup klise ya. Beberapa tersangka korupsi sebelumnya juga selalu menggunakan alasan sakit ketika dipanggil oleh KPK. Kan salah satu yang cukup spektakuler ketika pada waktu itu Ketua DPR Novanto misalnya, kita tahu ada drama-drama soal sakit dan sebagainya yang pada ujungnya ketika dilakukan pemeriksaan ternyata tidak benar juga. Ini sebenarnya hal yang kalau kita sih melihat ya sudah lah itu secara jantan aja dihadapi proses hukum yang berlaku tersebut. Oke, mempertanggungjawabkan asal usul ataupun sumber uangnya, Mas BHM. Ini kan aliran transaksi mencurigakan di rekeningnya Pak Lukas NMB, kemudian diduga disalurkan ataupun dicuci uangnya di kasino judi.
Tempo melihat pola ini memang kerap dilakukan untuk menyembunyikan hasil korupsinya, sulit untuk membuktikan asal-usul sumber dananya, makanya kemudian dicuci uangnya di kasino judi. Itu memang salah satu cara untuk menyembunyikan sumber uang yang didapatkan. Saya kebetulan teman kelas saya sekolah di Amerika dulu jadi polisi yang jadi pengawas di kasino di Singapura ya. Menurut saya sih kalau Singapura kalau soal korupsi dia bisa kerjasama dengan baik kok dengan aparat hukum kita ya. Jadi kalau menurut saya ini harusnya KPK bisa mengadakan silent operation gitulah. Kasarnya semacam OTT gitu loh. Bekerja sama ini. Kalau ditangkap secara OTT itu tak akan banyak resistensi lah gitu. Dan juga meyakinkan masyarakatnya lebih baik. Jadi saya tentu sangat mendukung siapa yang korupsi apalagi besar seperti itu di daerah Papua pula yang kita tahu saudara-saudara kita yang tertinggal dan dan miskin, banyak yang masih miskin. Kok uangnya begitu banyak bisa dicuri ya. Jadi memang itu harus ditindak, tapi ya itu tadi harusnya penindakan ini nih yang rapi gitu. Ini kita semua udah tahu lah kalau tokoh di Papua itu pasti pendukung masanya cukup besar dan ada masalah-masalah yang sensitif. Jadi paling bagus sih angkat tangan ya dengan OTT. Dan itu sangat mungkin kok itu sudah terjadi sebelumnya gitu. Kecuali ada penurunan kapasitas ini. Mudah-mudahan enggak lah. Saya yakin KPK harusnya bisa lah. Oke, jadi menurut Mas BHM harusnya untuk mempersingkat ataupun membuat ini proses hukumnya lebih smooth, harusnya KPK meng-OTT saja ya, mengoperasi tangkap tangan Gubernur Papua saja. Jadi tidak melakukan proses penyidikan seperti ini. Dari trace-nya PPATK baru kemudian dilidik ataupun penyelidikan baru penyidikan. Jadi prosesnya lama dan cenderung lebih gaduh begitu. Jadi OTT saja menurut Mas BHM. Iya, ya itu untuk kakap-kakap besar itu paling bagus tuh OTT lah. Dan apalagi kalau uangnya dicuci di kasino di Singapura ya. Itu menurut saya untuk melakukan OTT itu kemungkinan mereka mau kerjasama dengan kita aparat-aparat di Singapura masuk aparat kasinonya. Karena saya tahu betul ketika kasino Singapura didirikan itu mereka betul-betul sangat hati-hati supaya itu tidak dipakai untuk cuci uang. Mereka nggak mau ada reputasi kasino Singapura itu tempat cuci uang ya. Jadi itu ya tapi ini udah nasi udah jadi bubur lah. Sekarang yang penting diproses gitu. Jangan sampai KPK-nya terus jadi takut atau bagaimana gitu ya. Oke, Mas Revo, menurut kacamata CNN Indonesia, apa saja sebetulnya kendalanya KPK tidak melakukan OTT terhadap Gubernur Papua Lukas NMB? Karena memang kesulitan atau memang ingin rezim KPK yang sekarang lebih ingin melakukan proses penyidikan yang berstruktur begitu, menghindari OTT lah. Nah, itu yang sebenarnya juga kita tidak tahu ya kenapa memang tidak dilakukan OTT. Walaupun sebenarnya gitu juga ya. Kita tahu bahwa sebenarnya kan ada persoalan secara politik ya antara Jakarta dan Papua. Bahwa ada persoalan-persoalan lain lah yang juga membuat nuansa penetapan tersangka Lukas NMB ini menjadi lebih rumit karena memang kemudian apakah ada tudingan-tudingan lain gitu ya. Karena memang selama ini kan Papua secara politik ada persoalan yang diselesaikan. Nah ini yang kemudian memperumit. Memang kalau misalkan kemarin itu disampaikan oleh Mas HM, kalau memang penetapan tersangkanya itu melalui sebuah OTT yang jelas operasi tangkap tangan, ada bukti yang ada di depan mata, itu mungkin akan lebih berbeda persoalannya. Walaupun mungkin setelah itu tidak ditolak pasti juga akan bisa jadi juga tetap akan muncul. Nah tapi ya seperti tadi disampaikan Mas Bambang bahwa nasi sudah menjadi bahwa persoalan penetapan tersangka terhadap Lukas NMB ini sebagai sosok ya, Lukas NMB ini sebagai sosok yang dihormati terutama oleh beberapa kelompok di Papua, sehingga merasa bahwa ini ada persoalan-persoalan luar, tidak semata persoalan. Tapi saya pikir
kita semua sebagai warga negara yang taat hukum, baik dari sosok Gubernur Papua Lukas NMB sendiri maupun dari para pendukung hukumnya, kalau memang merasa tidak ada persoalan atau tidak merasa salah, baiknya dihadapi kan. Panggilan KPK ini dihadapi saja. Kalau memang yakin tidak ada korupsi di sana, tentu kan bisa membuktikan saja bahwa tidak ada aliran dana haram di situ. Atau yang tadi seperti disampaikan oleh Mas Hak, yang melalui proses pra-peradilan. Karena proses pra-peradilan juga sudah ditempuh oleh beberapa kasus sebelumnya. Dan tidak lama, seperti disampaikan oleh Mas BHM, itu tidak lama. Jadi menurut saya kalau memang ini anak lepas bahwa ada persoalan politis yang belum selesai di Papua, hukum adalah hal yang lain. Kalau memang salah, ada pidana tidak pidana itu, maka setiap warga negara mempertanggungjawabkan secara hukum. Oke, Mas BHM, besok kan KPK akan memanggil Lukas NMB untuk kedua kalinya ya, untuk diperiksa sebagai tersangka. Tapi kan pengacaranya kemudian mengatakan Lukas NMB tidak akan memenuhi panggilan KPK. Media, Tempo menilai sebaiknya dilakukan penjemputan paksa, KPK berani melakukan penjemputan paksa terhadap Lukas NMB, Mas BHM? Ya, ini bukan soal berani atau tidak, harus berani. Ini kan penegakan hukum ya, nggak ada persoalan berani nggak berani. Ini memang kewajiban. Tapi ya itu tadi kalau dipanggil sekali dua kali, memang diberi kesempatan kok siapapun yang jadi tersangka. Kalau dipanggil sampai sekali dua kali itu boleh hadir dengan berbagai alasan. Tapi ketiga kalinya bisa dipanggil paksa, yaitu kewajiban lah penegak hukumnya. Tapi tentu dengan pesan tetap dilakukan dengan cantik lah. Ini pasti ada dilakukan, udah pernah kok dilakukan penyidik KPK di era-era sebelumnya gitu. Jadi ini bukan hal baru juga gitu. Dulu kan KPK nangkep orang di mana Kolombia aja bisa gitu. Masa ini cuma di Papua aja nggak bisa. Oke, jadi harusnya KPK berani dan profesional ya dalam menangani kasus ini, apalagi semuanya sama di mata hukum. Terakhir Mas Revo, beberapa hari ini dan besok juga akan ada demo aksi Save Lukas NMB di Jayapura. Menurut CNN Indonesia, apakah kemudian demo Save Lukas NMB ini memang dimobilisasi untuk mencegah Lukas NMB diperiksa KPK? Membacanya seperti itu nggak sih Mas Revo? Kita gimana kalau misalkan ngomong menuding bahwa ini mobilisasi atau tidak gitu ya, kita juga tidak. Tapi yang jelas bahwa ada proses demonstrasi di sana dan kemudian ada juga juga dari pihak keamanan meningkatkan keamanan di Papua dan semua itu waktunya memang saling berdekatan dengan saat Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka dan ketika masa-masa pemanggilan Lukas NMB oleh KPK gitu, pemanggilan pertama. Bahwa besok adalah pemanggilan yang kedua dan kita tidak mengharapkan terjadi gejolak-gejolak yang mengarah pada kerusuhan atau bentrokan di Jayapura gitu, karena di minggu pekan lalu kan juga ada beberapa kejadian yang menonjol yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban luka di sana dan itu kita tidak seperti itu. Nah ini yang harus diantisipasi oleh penegak hukum. Yang jelas bahwa tidak boleh hukum terlihat lebih lemah, aparat hukum terlihat lebih lemah kepada pelaku tindak pidana. Jadi apapun itu jangan sampai kemudian muncul pandangan bahwa aparat hukum ini kalah terhadap para tersangka atau terduga pelaku tindak pidana. Oke, kita tunggu bagaimana besok kondisi di Jayapura dan apakah KPK akan mengambil langkah tegas untuk bisa memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan apakah penegakan hukum nanti bisa dilakukan. Kita tunggu bersama Mas Revo dan juga Mas BHM. Setelah ini kita akan masuk ke dalam topik editorial view yang kedua soal OTT di lingkaran Mahkamah Agung. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi.